Memang terbilang sedikit asing nama sosok goib ini tidak seperti nama yang lainnya, tapi jangan salah, sosok ini memang sangat mudah hadir untuk menemui pelaku ritual itu berlangsung. Justru dengan mengundang sosok goib yang sudah melegenda itu, sangatlah sulit, lantaran dalam tingkatan atau titel jabatan apa dulu si pelaku tersebut, sosok goib ini bisa menemui pelaku. Kalau seperti orang-orang biasa yang sedang melakukan ritual di tempat-tempat keramat itu, jangan harap bisa bertemu dengan sosok goib yang sudah melegenda tersebut. Nyi Savitri adalah sosok goib emban dari kerajaan pantai utara Nyi Blorong. Dia diberi kekuasaan oleh ratu tersebut untuk menempati tempat persinggahannya Ratu Blorong di suatu tempat yang tempatnya di sekitar pesawahan. Lebih jelasnya lagi, kalau sosok goib ini ditugaskan untuk mencari pengikut, khususnya manusia yang sudah gelap mata dan keimanannya sangat tipis. Lokasi keramat ini letaknya di pematang sawah berdekatan dengan hutan belantara. Jadi tidak aneh kalau keramat itu sangat angker dan mengerikan. Tempat yang gelap ditumbuhi pepohonan besar serta rimbunya dedaunan hingga tidak bisa tembus cahaya matahari untuk menerangi tempat lokasi keramat tersebut. Cahaya matahari bisa tembus melalui celah-celah dedaunan saja, dan itu tidak bisa membuat tempat keramat tersebut jadi terang benderang, lantaran masih terhalang oleh ranting-ranting dan daun-daun pohon yang lain, ditambah banyak hewan-hewan liar yang berkeliaran jika malam hari seperti hewan melata serta monyet dan sebangsa hewan malam lainnya. Ketika awal pertama kali saya melakukan investigasi ke lokasi keramat, memang aura mistisnya pun sangat kental. Walau cuaca masih terbilang masih sangat sore, bau aroma tidak sedap sudah menyebar di lokasi keramat tersebut, padahal hari belum maghrib. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami berdua memasuki keramat Savitri dengan Mbah Kakung, selaku juru kunci yang niatnya memang hanya sekedar silaturahmi saja, dan ternyata ada penerimaan yang baik dari penguasa keramat tersebut, yang tidak lain Nyimas Savitri. Ketika diajak komunikasi batin, beliau agak terlihat malu-malu, seolah pembicaraan pun sedikit tertutup dan setengah tertunduk, namun lama-lama dia pun mau memperlihatkan wajahnya. Ya ampun, pantas dia agak malu-malu, lantaran parasnya berbeda dengan sosok goib lainnya, di mana wajahnya dua alam, yang sebelah kiri berparas sangatlah jelek dan sebelah kanan berparas sangat cantik. Perbedaan wajahnya itu sangat terlihat jelas, seolah menyimbolkan sebelah kiri wajah kasat mata, siluman dengan wajah sangar, dan sebelah kanan menandakan wajah nan cantik jelita. Sosok goib bernama Savitri ini sudah ratusan tahun bersemayam di tempat itu, namun belum dipercaya untuk memegang kekuasaan tempat persinggahan sang ratu, yakni Nyimas Blorong. Jabatan Nyi Savitri tidak lain hanyalah sebagai emban di keputren tersebut, dan setelah sekian lama dirinya berbakti pada sang ratu, akhirnya dipercaya untuk memegang kekuasaan di keputren tempat persinggahannya sang ratu tersebut. Tidak aneh, banyak pelaku ritual di tempat keramat tersebut untuk mengais rezeki dengan memohon bantuan dari Nyi Savitri, namun sangat jarang sukses lantaran tidak kuat dengan godaan. Itulah hasil komunikasi batin dengan sosok Savitri. Di akhir komunikasi dengannya itu mengatakan kalau sosok Savitri memang memerlukan pengikut yang banyak, tapi siapa orangnya? Sementara yang selama ini ritual di keramatnya itu tidak bertahan lama, pasti lari dan kabur. Bagi sosok goib itu sendiri tidaklah merasa rugi, walau si pelaku itu lari atau kabur karena sudah diberi sesuguh, tapi jangan harap si pelaku itu bisa ditemui lagi oleh sosok Nyi Savitri. Berikut adalah kisah pengalaman si pelaku ketika ritual di keramat Nyi Savitri. Saya pun ikut menemani ritualnya dengan radius 15 meter dari tempat duduknya pelaku. Anwar memang terbilang orang yang masih sangat polos dalam hal ritual. Bisa dibilang belum berpengalaman tidur di keramat, apalagi bertemu dengan yang namanya sosok goib, entah itu dalam bentuk jin, siluman, atau dedemit.
Lantaran dirinya yakin bahwa sosok goib itu akan memberi jalan tentang kehidupannya yang sudah morat-marit itu, akhirnya Anwar benar-benar nekat untuk ritual di Keramat Savitri. Tujuannya hanya satu, yakni ingin menyenangkan kehidupan istri dan anaknya agar tidak hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan untuk kedepannya, walau sanak familinya terbilang orang berada, tapi tidak pernah mau membantu perekonomiannya yang sedang sekarat itu. Ketika saya berada di lokasi keramat untuk siap-siap melakukan ritual, tiba-tiba mencium bau amis menyengat seperti pertama kali berkomunikasi dengan sosok goib bernama Nyi Savitri. Ternyata Anwar pun sama mencium bau aroma tersebut, padahal ritual belum dimulai. Bahkan sesaji atau ubur rampe pun belum digelar, masih dalam kantong besar milik Mbah Kakung. Berarti sosok goib itu sudah terlebih dahulu hadir di tempat itu, yang senantiasa menunggu siapapun pelaku yang datang untuk bersekutu dengannya. Dilihatnya Mbah Kakung sedang mengatur ubur rampe yang telah diberi alas oleh kain mori, sementara Anwar sendiri tidak jauh dari juru kunci tersebut yang ikut memperhatikan seluruh sesaji yang sudah digelar. Tiba-tiba Mbah Kakung berucap, "Nah Anwar, Mbah hanya sekedar menyampaikan niatmu saja. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan nanti sampean bicara langsung dengan Mbok Putri," kata Mbah Kakung. "Baik Mbah," jawab Anwar singkat. Ritual itu belum bisa dimulai lantaran harus menunggu pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lantaran maghrib hingga isya masih terdengar suara-suara adzan dan pengajian di masjid melalui toa atau speaker yang ada di menara masjid. Saya, Anwar dan Mbah Kakung sambil menunggu waktu ketiganya berkumpul untuk istirahat sejenak. Anwar mengeluarkan rokok dan geretan dari saku jaketnya, namun geretan api itu tidak pernah mau menyala. Kalaupun bisa menyala, pasti mati lagi, seperti ada yang meniupnya. Mendadak rokok milik Anwar semuanya basah oleh darah. Saya pun sedikit bengong dengan kejadian itu. Akhirnya rokok tersebut dibuang ke tempat gelap. Wajah Anwar pucat pasi. Sepertinya di keramat ini kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang untuk berbuat sekehendak hati, sebab dari kejadian yang menerpa Anwar tadi sudah bisa diprediksi bahwa sosok goib itu tidak mau daerah kekuasaannya itu dijamah oleh orang-orang yang sok usil dan jahil. Di tempat keramat yang ini terdapat sebuah cungkup yang terbuat dari bilik bambu, namun bangunan tersebut diperuntukkan bagi si pelaku ritual jika dirinya kehujanan. Yang jelas, jika ritual itu berlangsung, si pelaku harus tetap ada di luar cungkup agar leluasa bisa melihat perwujudan di sekeliling tempat keramat tersebut. Setelah melewati pukul 21 waktu Indonesia Tengah, ritual pun dimulai seperti biasa yang dilakukan oleh para juru kunci keramat untuk melakukan tawasulan atau ijab kabul pada karuhun atau sosok goib. Tidak luput Mbah Kakung pun melakukan tawasulan yang sama memohon pada Hyang Widi. Dalam acara ritualnya, Anwar bisa dikabul dengan perantara keramat Nyi Fitri. Asap hiu sudah mulai mengepul ke udara dan memenuhi tempat keramat. Baunya cukup menyengat. Hingga acara tawasulan itu selesai, belum menunjukkan tanda-tanda kemunculan sosok goib, tapi bau aroma yang menyengat sejak ritual tawasulan belum dimulai itu tidak pernah hilang. Berarti sosok Nyi Savitri sudah muncul di lokasi keramat, namun belum menampakkan dirinya. Kira-kira pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah, tiba-tiba rumpun pohon bambu yang berada di samping cungkup itu bergoyang sangat kencang, tertiup oleh angin, namun bukan angin alami, melainkan akibat dari salah satu sosok goib yang melorot turun ke tempat lokasi keramat itu. Selang beberapa detik kemudian, tiba-tiba di rumpun pohon bambu itu muncul cahaya kuning yang terus mengelilingi rumpun bambu tersebut, dan dalam sekejap mata saja, cahaya kuning itu pun berubah wujud jadi sosok kuda putih yang sangat besar dan berbulu sangat tebal, sementara kupingnya panjang hingga sampai ke tanah. Anwar terperanjat melihat perwujudan sosok goib yang bentuknya aneh itu, namun dia tetap bertahan di tempat semula. Lalu sosok hewan itu pun berjalan mendekati Anwar. Lantaran dia merasa takut, akhirnya bersujud di tanah menyembunyikan wajahnya. Aneh, sosok kuda putih itu malah terus berjalan mengelilingi tubuh Anwar yang ketakutan. Saya dan Mbah Kakung yang tidak jauh ada di lokasi tempat itu merasa yakin kalau itu adalah sekedar godaan saja. Apakah Anwar kuat atau tidak? Sangat disayangkan kalau ritual itu gagal,
lantaran sudah membuang biaya yang tidak sedikit. Disinilah ujiannya untuk para pelaku ritual. Dalam sekejap mata saja, tiba-tiba sosok hewan kuda putih itu pun menghilang. Kembali Anwar duduk di tempat semula untuk melanjutkan ritualnya. Namun baru saja beberapa menit, tiba-tiba muncul bayangan putih yang berjalan sambil berjingkat-jingkat. Di bagian atas kepalanya diikat layaknya seperti tubuh mayat. Ya, ternyata benar kalau sosok itu adalah pocong yang paling ditakuti oleh masyarakat setempat. Sosok itu terus berjalan menghampiri Anwar sambil berjingkat-jingkat. Kembali Anwar dibuatnya malah semakin bertambah kaget. Sosok itu berdiri tepat di hadapannya. Cukup lama sosok itu berdiri di hadapan Anwar. "Ada apa kau datang kemari, hai manusia?" sapa sosok itu. Anwar tidak menjawab pertanyaan itu. Perasaannya malah semakin takut ketika tubuh pocong itu semakin mendekatinya. Dan tiba-tiba sosok pocong itu malah tidur terlentang di hadapannya. Anwar tetap bertahan walaupun pundaknya diduduki oleh sosok putih tersebut yang wajahnya sudah dipenuhi oleh ribuan belatung. Tubuh Anwar terlihat bergetar, tanda dirinya merasakan takut yang amat sangat. Tapi kedua matanya tetap merem memejam, mungkin batinnya yang lebih tajam, sehingga bisa merasakan keadaan yang sebenarnya. Sudah beberapa kali Anwar ditanya oleh sosok pocong tersebut, namun tidak pernah mau menjawabnya. Dan akhirnya, sosok yang serba putih itu pun duduk di pangkuan Anwar. Astagfirullahaladzim. Lafaz Al-Quran pun keluar dari mulut Anwar, dan apa yang terjadi? Suasana di sekitar lokasi itu mendadak jadi berubah, seluruh pepohonan pada bergoyang, seperti ditiup angin puting beliung. Itu menandakan kalau sosok goib itu murka, dan tiba-tiba Anwar tertimpa cungkup yang sudah reot itu. Bra! Melihat kejadian yang mendadak itu, akhirnya Mbah Kakung dan saya langsung bertindak untuk menolongnya. Tubuh Anwar benar-benar tergencet bangunan cungkup. Wajahnya jontor berlumuran darah. Cukup lama juga mengeluarkan tubuh Anwar, lantaran tidak ada lampu penerangan. Ritual malam itu gagal total. Anwar pun dibawa ke rumah Mbah Kakung untuk diobati. Sementara cungkup tempat ritual pun hancur berantakan. Dan bukan itu saja, sebagian pepohonan yang ada di sekitar lokasi keramat pun banyak yang patah, serta dedaunan pada jatuh. Banyak tanaman padi pada rebah dihempas angin kencang yang diakibatkan oleh sosok goib itu, yang murka lantaran ucapan Anwar yang mengamalkan lafaz Al-Quran. Memang lokasi keramat ini berdampingan dengan petakan sawah milik penduduk. Jadi tidak heran jika penduduk sering mengalami kejadian serupa seperti itu. Namun para pemilik sawah mengatakan kalau itu adalah kejadian alam, bukan diakibatkan oleh sosok goib yang murka. Apakah dengan kegagalan ritualnya Anwar itu bisa diulang kembali? Sejak kegagalan Anwar ketika ritual di keramat Nyi Savitri, jelas tidak boleh diulang kembali dalam waktu yang singkat, sebab sosok goib dalam bentuk pocong itu murka. Kalaupun bisa dipaksakan, pasti akan berakibat fatal. Bisa-bisa nyawa Anwar sendiri melayang. Anwar bisa melakukan ritual uang itu jika waktunya sudah 2-3 bulan ke depan. Artinya supaya meredam dulu kemurkaan sosok tersebut, lantaran bukan sosok poconglah yang memberi kekayaan pada Anwar, melainkan sosok Nyi Savitri lah yang memiliki kekuasaan di keramat tersebut. Sosok pocong tersebut hanyalah jelmaan dan emban keputren Nyi Mas Blorong yang masih kaki tangan Nyi Savitri yang menggodanya. Siapa sebenarnya sosok pocong tersebut? Tidak lain adalah Nyi Anggini. Sosok ini pernah menikah dengan manusia, namun setelah perjanjian itu habis, suaminya kembali menjalani kehidupan di alam siluman. Tidak aneh kalau ada pelaku ritual seorang pria, pasti sosok pocong inilah yang pertama kali menggodanya untuk dijadikan suaminya. Dengan kegagalan itu, Anwar sangat menyesal. Semua kesalahannya yang dia lakukan selama berada di keramat. Untuk mengulang lagi ritual, tentunya harus pakai biaya tidak sedikit uang. Dari mana uang sebanyak itu harus dicari? Sementara uang pinjaman yang dulu pun ketika dia ritual belum terbayar. Sudah beberapa minggu Anwar mencari uang pinjaman sangatlah sulit didapat. Anwar sangat penasaran untuk mengulang ritual kembali, lantaran menurutnya banyak orang-orang yang sukses setelah ritual di keramat Nyi Savitri. Makanya Anwar meminta bantuan pada saya untuk mengantar ke lokasi keramat agar bisa terkabul niatnya. Tapi setelah dilakoni ritual malah takut. Pada bulan kelima setelah Anwar mendapat kegagalan ritual di keramat Nyi Savitri,
barulah dia bertemu dengan sahabatnya yang benar-benar siap mendanai ritualnya. Tepat di bulan ke-6 setelah Anwar mendapat kegagalan, barulah dia melakukan ritual kembali. Suatu hari Anwar menemui kerabatnya. Disinilah Anwar mengutarakan niatnya untuk meminjam uang, dan setelah didesak untuk keperluan apa uang itu oleh kerabatnya, barulah Anwar menceritakan panjang lebar perihal yang sesungguhnya kepada Iwan. Maklum, Iwan itu semasa mudanya pernah terjun ke dunia uka-uka, dan Iwan pun mengerti dengan penjelasan serta keinginan temannya itu. Akhirnya Iwan pun mau mendanai untuk ritualnya Anwar, bahkan segala akomodasi di perjalanan pun dia yang jamin. Sementara Anwar tinggal duduk manis saja dalam kendaraan pribadi milik Iwan. Sesampainya di rumah Mbah Kakung, Anwar serta Iwan diberi penjelasan. Di akhir obrolan itu Mbah Kakung mengatakan kalau Iwan pun harus ikut ritual di keramat supaya tahu tata cara ritual itu berlangsung, yang maksudnya agar tidak ada kecurigaan lantaran yang namanya materi itu sangat sensitif sekali. Kira-kira pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami berempat menuju lokasi keramat dengan berjalan kaki, lantaran posisi keramat tersebut di tengah persawahan yang di belakangnya terdapat sebuah kali besar yang bermuara ke pantai utara Purwokerto. Di sepanjang jalan kami berempat berjalan secara berduyun-duyun layaknya sedang berbaris, lantaran jalanan di pematang sawah sangatlah sempit dan padi pun sedang masa-masanya dipanen. Sesampainya di tempat lokasi, kembali Mbah Kakung menggelar sesaji dengan diberi alas kain kafan beberapa meter saja. Setelah tersusun rapi, tidak langsung melakukan ritual yang tentunya harus menunggu pukul 21, supaya suasana sepi dan tidak terdengar suara-suara pengajian di masjid melalui pengeras suara. Keempatnya beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Setelah berjalan cukup jauh di sini, Anwar mendapat wejangan kembali dari Mbah Kakung, yang intinya jangan sampai terulang kembali kejadian seperti pertama kali ritual. Bahkan Anwar berjanji pada Mbah Kakung untuk membuatkan cungkup yang megah sebagai gantinya yang ambruk akibat ulahnya itu. Kira-kira pukul 21:05, ritual itu pun dimulai dengan diawali pembakaran hiu sebesar telunjuk tangan berjumlah 2 biji yang ditancapkan di buah kelapa dawegan dan yang satu lagi ditancapkan di tengah sesaji. Tiba-tiba terdengar dari bibirnya suara rapalan yang bahasanya kurang dimengerti dari bahasa Kejawen. Tiba-tiba muncul angin kencang dengan dibarengi suara hewan malam. Krea, krea, krea. Yang ternyata suara burung gagak terbang di udara dengan mengelilingi keramat. Padahal ritual itu belum diakhiri. Mbah Kakung masih tetap melanjutkan ritualnya, lantaran belum mencium bau aroma aneh. Bibirnya terus komat kamit, bahkan kali ini lebih keras lagi, dan tiba-tiba saja angin kencang itu pun reda seketika, menandakan kalau sosok goib itu sudah hadir. Tiba-tiba muncul sosok goib yang datangnya secara tiba-tiba saja, sudah ada di hadapan Mbah Kakung, dengan berpakaian serba putih bersih. "Ada apa, Kakung, kau memanggilku?" tanya sosok goib. "Aku sengaja memanggilmu, Nyai, lantaran ada tamu yang punya maksud ingin bertemu denganmu, Nyai," jawab Mbah Kakung. "Mundur kau, Kakung," pinta sosok goib itu. "Baik, Nyai," jawab Mbah Kakung. Mbah Kakung pun beringsut dari tempat duduknya. "Baik, Nyai," jawab Mbah Kakung. Mbah Kakung pun beringsut dari tempat duduknya yang maksudnya hendak menyuruh Anwar agar duduknya maju ke depan. Tidak lama kemudian Mbah Kakung pun mengajak saya dan Iwan untuk keluar dari tempat itu, yang maksudnya menghindar supaya kedua makhluk Tuhan yang berbeda alam itu bisa lancar berkomunikasi. "Mbah, jangan jauh-jauh, agar aku bisa mendengar dan menyaksikan wajah Nyi Safitri," pinta saya. "Sampean tidak takut, Mas?" tanya Mbah Kakung. "Malah aku lebih senang bisa bertemu dan berdialog dengan sosok Nyi Safitri, Mbah," jawab saya. "Ya sudah, sampean tinggal di sini saja temani Anwar," pinta Mbah Kakung. "Baik, Mbah," jawab saya. Mbah Kakung pun langsung berjalan untuk menjauh dari tempat itu, lantaran sudah diperintah untuk mundur oleh sosok goib tersebut, sedang saya masih tetap berada di sekitar lokasi tempat ritual, namun agak berjauhan jaraknya dengan Anwar, dan itu atas izin Mbah Kakung. Kini kembali pada pertemuan antara sosok goib bernama Nyi Safitri dengan Anwar. "Apa maksud dan tujuanmu datang kemari, hai manusia?"
sapa Nyi Sapitri. Aku ingin banyak harta dan uang, Nyi Mas, pinta Anwar. Baik, kalau itu keinginanmu, coba lihat peti besar itu. Akan jadi milikmu kalau kau menyerahkan salah satu keluargamu sebagai tumbalnya. Jelas sosok goib. Bolehkah isi peti itu aku periksa? Pinta Anwar penuh penasaran. Silahkan kau periksa dengan seksama, pinta sosok goib. Spontan Anwar pun berdiri dan menghampiri sebuah peti yang terbujur tidak jauh dari tempat duduk Anwar, dan langsung dibukanya. Dan apa yang dia lihat, ternyata benar kalau isi peti besar tersebut tidak lain adalah tumpukan emas dan kepokan uang kertas nominal 100 ribuan. Tidak heran kalau Anwar agak berat untuk melangkah setelah melihat isi dari peti tersebut. Inginnya dia miliki langsung. Jika kau masih kurang, akan aku tambah lagi supaya kau puas, jelas sosok goib itu. Baik, Nyi, jawab Anwar. Coba kau lihat itu. Anwar diam sejenak lantaran lebih dari 1 kubik tumpukan uang tersebut. Namun kenapa malah dirinya diam? Sungguh di luar dugaan sebelumnya kalau tiba-tiba di atas tumpukan uang kertas itu dilihatnya Sri anak bungsunya sedang tertidur pulas. Dan ketika Anwar menghampirinya langsung merangkul Sri anaknya. Ayah, jangan. Ayah, jangan. Ayah, jangan. Dasar Anwar yang sudah gelap mata mendengar anaknya merengek tidak dihiraukannya. Semua itu bakal jadi milikmu, hai manusia. Asal si bocah kecil itu kau serahkan padaku, pinta sosok goib. Baik, Nyi, jawab Anwar. Ingat kau manusia, temanmu itu berarti jahat, jelas sosok goib. Maksud Nyai, kau akan dimanfaatkan oleh temanmu itu, maka dari itu sekalian akan aku ambil nyawanya, pinta sosok goib. Oh, jangan, Nyi. Lebih baik anakku saja yang kau ambil, pinta Anwar. Tidak bisa, jawab sosok goib itu. Kenapa, Nyi? Ingat, temanmu itu manusia serakah. Aku tidak mau rezekiku itu dipergunakan oleh manusia seperti dia. Sementara kau berkorban demi keluarga untuk jadi pengikutku, dan temanmu itu hanya enak-enak saja ikut menikmatinya. Aku tahu kau bisa datang ke keputrenku ini dengan bermodal uang dia. Untuk itu tinggal kau pilih saja, apa kau tetap akan mempertahankan temanmu itu yang akan kuambil, atau kau angkat kaki dari keputrenku, pinta sosok goib Nyi Sapitri. Ternyata Anwar memilih keluar dari keramat, mengingat akan kebaikan Iwan temannya itu, dengan memberi modal untuk bisa melakukan ritual di keramat Nyi Sapitri. Lagi pula, pasti kematian Iwan nanti bakal diketahui oleh istrinya, lantaran ketika Anwar hendak melakukan ritual itu, istrinya Iwan tahu. Jadi kalau tiba-tiba saja Iwan mati, lantas Anwar mendadak jadi kaya raya, jelas istrinya Iwan bakal curiga. Jangan-jangan suaminya itu mati lantaran dijadikan tumbal oleh Anwar. Makanya Anwar memilih gagal untuk menyepakati perjanjian dengan Nyi Sapitri. Ketika ditanya oleh Mbah Kakung, Anwar pun menjelaskan semuanya di hadapan Iwan. Tapi persoalan sifat Iwan yang serakah itu tidak pernah diceritakan, takut dirinya merasa tersinggung. Agar lebih jelasnya lagi, Anwar mengatakan pada Mbah Kakung kalau sosok Nyi Sapitri itu meminta tumbal manusia sekaligus 2 jiwa, yaitu anak bungsu Anwar sendiri dan Iwan yang mendanai acara ritual tersebut. Sudah 2 kali Anwar melakukan ritual tersebut di keramat Nyi Sapitri, tapi tidak pernah berhasil. Pertama dia lakukan karena takut, akhirnya mengucapkan lafaz Al-Quran, dan yang kedua, dia lakukan ritual kembali dengan bermodalkan uang milik rekan, akhirnya berakibat fatal, malah si pendana itu sendiri yang akan diambil nyawanya, lantaran memiliki sifat serakah. Kembali Anwar merenungi nasibnya sendiri setelah 2 kali melakukan ritual. Apakah sosok Nyi Sapitri kelak akan menemuinya kembali dan memberi kekayaan pada Anwar? Jika dirinya melakukan ritual lagi, seharusnya dia bersyukur karena Allah masih sayang, sehingga tidak sampai terjerumus lebih dalam kesesatan. Demikianlah sahabat ceritanya Tribun. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil sisi positifnya, kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa nantikan kembali kisah nyata terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.